Shalom kaum muda GKI. Kumaha, damang? Tentunya kita pasti sama-sama merindukan untuk kita bisa berkumpul lagi seperti biasa. Tapi kita di sini mau sama-sama bersyukur bahwa berkat kemurahan Tuhan kita masih bisa melaksanakan ibadah secara online. Kami yakin dan percaya bahwa kita semua bersyukur karena Tuhan sudah memberikan hari yang baru dan pemeliharaan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita sampai dengan saat ini. So, mari kita sama-sama jaga diri kita dan ingat PSBB. Pasti semuanya bakalan berlalu. Teman-teman sadar gak sih? Kita semua di sini menggunakan baju warna merah. Kenapa? Karena tepat hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari tercurahnya Roh Kudus kepada kita semua sesuai dengan janji Tuhan ketika Dia naik ke surga. So, teman-teman, mari kita bersukacita, mari kita lebih semangat lagi, kita rayakan pencurahan Roh Kudus, kita rayakan kenaikan Tuhan, dan kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sukacita ini harus kita nyatakan dalam hidup kita agar kita bisa wartakan dengan semakin dahsyat bahwa Tuhan sudah bangkit. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, ajukan panji Raja dan jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Dengan tegapnya kita, mari kita lebih semangat lagi untuk katakan, hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, Mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. dengan semakin jaya, Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Dengan penuh sukacita karena kebangkitan Tuhan, dan lewat lagu yang kita nyanyikan tadi, Tuhan berfirman bahwa janganlah kita menyerah, teruslah berjaga dan teruslah berdoa. Jadi kita mau sama-sama mengucapkan syukur karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus. Sama ketika peristiwa tercurahnya Roh Kudus kepada para murid, murid-murid dimampukan untuk bisa berbicara dalam berbagai bahasa sehingga bisa menjangkau setiap orang jauh lebih luas lagi. Mereka nggak membeda-bedakan siapapun itu. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita membentuk hati di tangan kita dan kita tunjukkan ke orang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, ataupun orang-orang di sekeliling kita, berikan tanda hati ini sebagai bentuk dukungan kita, sebagai bentuk support kita kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita dan kerabat kita. Lewat lagu pertama tadi, kalau kita sadari
Tuhan berfirman sama kita bahwa kita harus terus berjuang, kita harus terus berusaha dan selalu siap dalam menghadapi tantangan. Tapi semuanya gak cukup kalau kita cuma menggunakan kekuatan kita sendiri. Sama seperti pada saat ini, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita dan membuat kita terlalu khawatir, terlalu cemas akan saat ini dan masa yang akan datang. Padahal Tuhan berfirman dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan selalu ada di samping kita sampai dengan masa depan kita. Pada saat ini saya mau mengajak teman-teman semua, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita meminta maaf sama Tuhan. Mari kita berseru sama Tuhan. Mungkin selama ini kita selalu tidak percaya dengan kuasa Tuhan yang sangat tidak terbatas. Kita lebih percaya pada kemampuan kita yang terbatas. Kita lebih percaya pada segala sesuatu yang bisa kita ukur. Dan hal ini membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk doa secara pribadi. Mohon ampun sama Tuhan bahwa selama ini kita terlalu mengandalkan kekuatan kita dan kurang berserah sama Tuhan. Bapa, Engkau melihat isi hati kami. Engkau mengetahui bahwa kami terlalu cemas akan masa depan kami. Kami takut segala sesuatu yang buruk yang terjadi, Bapa. Tapi pada saat ini, kami mau sama-sama menyerahkan diri kami, menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tolong pegang tangan kami, Bapa, agar kami bisa merasakan lebih tenang lagi. Pegang erat tangan kami, Bapa. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut Kau Tuhan, tiada jamu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh,
Biarlah perjalanan Tuhan selalu bersama kita. Perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, Mari kita katakan sekali lagi, oh Juru Selamat. oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saya persilakan teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami semua, para pemuda dan remaja GKI, boleh dikumpulkan dalam kebaktian online Ignite GKI. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta, hari di mana para murid menerima pencurahan Roh Kudus. Dan kami pun sesungguhnya sudah memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tapi bagaimana kami mengelolanya dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Roh Kudus berkarya, itulah yang akan kami pelajari saat ini. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu di dalam menyampaikan setiap kata dalam pemberitaan firman hari ini. Biarlah semuanya itu berasal dari kehendak-Mu saja, supaya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampurasun kaum muda GKI, salam dari GKI Kebonjati, dari kaum pemuda GKI Kebonjati. Salam kenal, saya Pendeta Timothy Setiawan. Hari ini kita akan membahas spiritual enlightenment atau yang kita sebut dengan pencerahan spiritual. Satu istilah yang nggak familiar buat kita, tapi buat agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan agama-agama kebatinan ini sesuatu yang lumrah. Karena bagi mereka ada satu metode di mana orang ketika mendalami agamanya menjalani satu meditasi dan mencapai satu titik kepenuhan. Nah, di sini sebutnya pencerahan spiritual, dan setelah itu mereka akan memperoleh hikmat-hikmat dan mencapai satu kepenuhan di dalam agamanya dia, menjadi orang-orang yang dianggap kudus. Nah, buat orang Kristen apa artinya? Buat orang Kristen apakah metodenya sama? Apakah kita harus melakukan hal-hal yang seperti itu sehingga kita baru mencapai yang namanya pencerahan spiritual? Hari ini secara khusus kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari peringatan akan pencurahan Roh Kudus bagi para murid. Dan buat kita yang sekarang ini Roh Kudus sudah ada. Tinggal bagaimana Roh Kudus itu bisa memenuhi hidup kita. Disinilah spiritual enlightenment itu, di mana di satu titik kehidupan kita, hidup ini tidak lagi dipenuhi dengan ego masing-masing, tetapi hidup ini memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk berkarya di dalam hidup kita. Pentakosta, apa artinya untuk kita, teman-teman sekalian? Yang pertama, ketika para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus, maka salah satu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah memiliki satu keberanian. Keberanian bukan karena dari dirinya sudah berani dari lahir, tetapi berani karena dia tahu ada sesuatu di dalamnya yang lebih besar, sehingga ada keberanian yang muncul. Para murid sebelum menerima pencurahan dari Roh Kudus, mereka tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka lihat sendiri kebangkitan Tuhan Yesus. Kubur itu kosong, mereka jadi saksi kebangkitan. Lalu mereka juga jadi saksi akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi kenapa waktu peristiwa Pentakosta mereka pun masih bersembunyi? Jadi masalahnya bukan karena mereka tahu, bukan karena mereka melihat, tetapi ada dorongan dari dalam membuat mereka berani. Ini salah satu ciri yang pertama. Buat kita juga demikian yang saat ini hidup. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tapi seringkali kita ini takut untuk melakukan sesuatu atas nama Tuhan, gitu ya. Misalnya kita berdoa. Ada orang-orang yang berdoa malu-malu. Ketika di rumah sakit, dia lihat kanan kiri, gitu ya. Ada orang lain gak ya? Baru kalau nggak ada berani berdoa. Makan juga di tempat makan. Udahlah, nggak usah doa rame-rame. Doa sendiri-sendiri aja, gitu ya. Bukan berarti saudara-saudara kita nekat juga ketika ada satu kelompok ormas yang memang militan dan lain sebagainya, kita langsung mengabarkan Injil di sana. Itu namanya nekat. Tapi berani untuk bisa mengabarkan sukacita, mengabarkan apa yang kita percayai. Berani. Nah, selain berani untuk mengabarkan sukacita seperti yang dialami oleh para rasul pada hari Pentakosta itu, keberanian ini juga berdampak kepada banyak hal.
Yang pertama, teman-teman, yang ketika kita berani untuk meninggalkan kehidupan lama kita yang dikuasai oleh dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita menikmati, kita nyaman, aduh enak teman-temannya banyak, gitu ya. Mencari damai sejahtera itu, damai sejahtera yang di dunia maksudnya, gampang, tinggal ke kafe, minum, atau kita cari rokok sedikit dan lain sebagainya. Merasa bahwa oh ini damai. Padahal sebenarnya itu adalah jebakan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berani untuk mendobrak itu, berani untuk keluar dari ikatan dosa yang mengikat dia. Dan banyak keberanian lain, berani menderita bagi Kristus dan tidak berkompromi dengan dosa. Ketika setiap orang, dan saya yakin setiap orang ini punya yang namanya dosa, dosa yang mengikat. Ada yang dosanya dosa seksual gitu ya, ada yang dosanya dosa ngomong kotor, ada yang dosanya pikiran-pikiran negatif, dosanya kemalasan, dosanya tamak dan lain sebagainya. Ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani untuk meninggalkan itu semua dan mau meninggalkan itu semua. Nah, ciri kepenuhan yang pertama itu adalah satu keberanian. Kenapa? Karena dimulai dari dalam, bukan dari pengetahuan. Karena setiap orang tahu bagaimana berbuat benar, tetapi tidak semua orang mampu untuk berbuat benar. Nah, yang kedua, ciri kepenuhan dari Roh Kudus adalah memiliki karunia untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Banyak orang yang menganggap bahwa kepenuhan Roh Kudus itu ditandai dengan satu karunia yang hebat. Bahasa roh yang kita baca, karunia menyembuhkan, karunia menyembuhkan, lalu juga bisa bernubuat, kasih karunia yang lain yang ada di 1 Korintus itu, saudara-saudara. Banyak orang menganggap bahwa karunia roh itu sesuatu yang spektakuler saja, bentuk luarnya. Padahal ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan masalah bentuk yang keluarnya saja, tetapi bagaimana yang dia lakukan itu menyatakan kebesaran Tuhan. Jadi orang yang punya karunia roh, kalau dirinya sendiri tidak membesarkan nama Tuhan, ini menjadi satu permasalahan. Orang ini punya karunia roh tetapi tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan keluar untuk membesarkan nama Tuhan. Di dalam bacaan kita, khususnya di ayat yang 11, kalimatnya, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi bentuknya boleh macam-macam. Yang penting adalah yang dilakukannya itu membesarkan nama Tuhan. Kalau kita punya karunia roh, tapi hanya membesarkan diri sendiri, itu namanya bukan kepenuhan Roh Kudus. Itu hanya mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat, hati-hati ya teman-teman pemuda. Mungkin di gereja ada yang begitu aktif, ada yang begitu spektakuler pelayanannya. Tapi kalau dia lakukan itu hanya untuk namanya sendiri, hati-hati. Iblis sudah mengintip di depan pintu. Nah, teman-teman, ada satu kisah dari kota Berlin dari tahun 1961 sampai 1989. Jerman itu kan ada dua kubu ya. Ada yang dikuasai komunis, ada yang dikuasai kaum liberalis. Di kota Berlin sendiri ada satu kisah yang menarik dari masa itu. Suatu ketika orang Berlin Timur mengirimkan satu truk penuh sampah ke Berlin Barat. Lalu orang Berlin Barat secara spontan marah dan ingin membalas. Kami akan membalas kembali mereka dengan mengirimkan 10 truk sampah. Mereka dengan semangat untuk membalas itu lalu mulailah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi di dalam persiapan itu orang-orang Berlin Barat berpikir, tunggu. Kita tidak seperti itu. Kita adalah orang yang beradab. Kita kembalikan truk sampah itu, tapi dengan isi makanan yang bergizi, makanan siap saji, makanan yang enak. Lalu kita tulis di depan truk itu, setiap orang memberi dari apa yang mereka miliki. Saudara-saudara, buat orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bahkan yang memiliki karunia roh, kalau isinya sampah, keluarnya sampah. Kalau keluarnya baik, ya akan baik.
Maka ketika kita memiliki karunia roh, ini yang harus dipahami. Orang-orang yang memiliki kepenuhan Roh Kudus, dia akan selalu membesarkan kemuliaan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bukan membesarkan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya juga di dalam kekudusan. Selaras, orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya penuh dengan kekudusan. Ingat kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena dia penuh dengan kekudusan. Orang yang sudah menerima Roh Kudus akan jijik ketika melakukan dosa. Saya yakin teman-teman ketika melakukan dosa ada tuh hati kecil yang bersuara, jangan, stop. Tapi seringkali orang-orang yang mendengar suara hati seperti itu akhirnya melanjutkan dosanya. Padahal suara hati itu dipakai Roh Kudus untuk berkata dalam diri kita, menyetop segala tindakan dosa kita. Karena namanya Roh Kudus, hidup kita ini jadi pulih. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus tidak memiliki ini. Orang yang mengenal Tuhan Yesus akan tahu bagaimana hidup yang baik, sehingga hati itu bergetar ketika kita melakukan dosa-dosa dan kesalahan yang akan kita perbuat. Nah, teman-teman, maka kita harus tahu bahwa sebagai orang Kristen kita nggak luput dari dosa, tetapi kita harus menyediakan ruang bagi Roh Kudus yang luas sekali untuk menguasai hidup kita. Ada satu gambar yang menarik di layar teman-teman semua. Tulisannya begini, why do I still struggle with sin even though I'm a Christian? Kenapa saya masih bergumul dalam dosa ketika saya sudah menjadi Kristen? Di mana salahnya? Salahnya apakah dari baptisannya, teman-teman? Apakah dari baptisan mempengaruhi orang itu bebas dari dosa atau tidak? Ada yang dibaptis di selam, ada yang dibaptis di percik. Pengaruh enggak? Saya yakin enggak. Apakah dari lamanya jadi Kristen? Orang yang sudah lama jadi Kristen akan lebih bisa menguasai diri dari dosa dibandingkan dengan orang yang baru Kristen. Saya pikir enggak juga ya. Karena banyak orang juga yang baru jadi Kristen hidupnya kudus sekali. Apakah karena gerejanya? Gerejanya besar, aktivitasnya banyak, persekutuan-persekutuannya aktif, membuat orang bebas dari dosa? Belum tentu juga. Apakah karena pendetanya? Kalau pendetanya karismatik, kalau khotbahnya begitu berapi-api dibandingkan dengan gereja yang punya pendeta yang kalau khotbah datar dan lain sebagainya. Apakah pengaruh kepada anggota jemaatnya untuk hidup bebas dari dosa? Saya yakin juga tidak. Lalu apa dong yang membuat berpengaruh orang itu bisa bertahan hidup di dalam kekudusan? Adalah bagaimana dia menempatkan Roh Kudus seluas-luasnya di dalam hidup. Roh Kudus ada di dalam setiap kita, ada di setiap sudut ruangan yang kita yang kita jumpai, kita masuki, di kamar tidur, di kamar mandi, di sekolahan, di kantor, di gereja. Kalau Roh Kudus berkuasa di tempat-tempat itu, saudara-saudara, pasti kita bisa menguasai diri lepas dari dosa. Tetapi walaupun di ruangan itu ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu dibiarkan diam, bahkan kita hanya mengandalkan ego kita sendiri, maka tetap saja dosa itu akan menguasai kita. Contoh ekstrim, di tempat prostitusi ada nggak Roh Kudusnya? Saya yakin ada. Tetapi kenapa ada dosa di situ? Karena dosa dibiarkan berkuasa atas dirinya. Maka ketika kita berdoa, teman-teman, jangan berdoa hanya mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam persekutuan-persekutuan. Tuhan, kirimkan Roh-Mu hadir di tempat kami. Jangan cuman itu, tapi biarkan Roh-Mu berkuasa dan bertahta atas hidup kami. Supaya ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, Dia menguasai sehingga kita lepas dari dosa dan kita bisa hidup di dalam kekudusan. Ini ciri yang ketiga. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti akan mampu menguasai hidupnya. Setiap kita punya Roh Kudus, teman-teman. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus punya Roh Kudus.
tetapi bagaimana kita menempatkan Roh Kudus itu di atas ego dan kemauan daging kita. Lalu kapan dan di mana orang percaya mencapai spiritual enlightenment ini, pencerahan spiritual? Yaitu ketika yang pertama kita memiliki relasi yang betul-betul karib dengan Tuhan. Relasi itu menjadi sangat penting karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segala yang lainnya. Ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka roh itu akan secara luas bisa menempati hati kita. Cuman permasalahannya begini, metode setiap orang berbeda. Ada orang yang menganggap Allah itu seperti Bapa, sehingga kalau berdoa berkata, Bapa, anakmu di sini, gitu ya. Buat orang yang merasa bahwa Allah itu tidak seperti Bapa, tetapi seperti sahabat, ini kok kayaknya canggung. Begitu juga sebaliknya, orang yang merasa Allah itu sosok yang perlu dihormati, gak bisa tuh kalau kita berdoa, Tuhan, aku lagi begini, lagi curhat begitu ya, gak bisa. Nah, saudara-saudara, maka gak bisa kita memutuskan metode apa yang tepat atau berfungsi secara umum bagi setiap orang untuk memiliki relasi dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kualitas relasi dengan cara pendekatan kita masing-masing itu yang penting. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua adalah ketika kita memberikan ruang, kembali lagi, bagi Roh Kudus untuk berada di dalam hati kita. Setiap kita punya Roh Kudus, saya ingatkan kembali, setiap kita yang dibaptis kita punya Roh Kudus, tapi kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kita, akan menjadi percuma. Saya ambil contoh terakhir untuk menutup renungan kita hari ini. Saya punya anak masih kecil, dia begitu senang kalau saya pulang. Dia masih 3 tahun, saya pun senang kalau datang pulang disambut dengan anak saya itu. Wah, gembira, Daddy, main ini, main itu. Wah, saya pun ajak main ya, saudara-saudara. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang menjengkelkan, contohnya saya punya mainan Lego, lalu namanya juga anak kecil, dibanting-banting. Gitu kan. Maka saya bilang, stop, jangan. Maka anak saya ini pun akan berontak. Gitu ya, marah-marah. Pokoknya aku mau main ini. Saya pun dengan kuasa saya akan mengambil Lego itu, lalu saya simpan baik-baik. Dan dia pun menangis. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah mengundang Roh Kudus dalam hidup kita, dan dia menguasai hidup kita, ingat, jangan sampai kita membiarkan diri kita itu menguasai diri kita lagi. Biarkan Roh Kudus itu yang menuntun hidup kita. Ketika kita mau memilih tindakan yang bercela di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan sedang mengingatkan dan menegur. Dan kalau sesuatu kalau teguran itu tidak menyenangkan, maka jangan sampai kita tolak atau kita marah. Seringkali banyak orang Kristen akhirnya menjadi marah ketika Roh Kudus mengatakan hal yang lain di luar keinginannya. Maka spiritual enlightenment ingin menyadarkan pada kita, ketika diri kita dipenuhi Roh Kudus, maka bukan diri kita lagi yang kita utamakan, tetapi Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Timothy Setiawan, dibutuhkan 2 hal untuk mendapatkan pencerahan spiritual. Yang pertama, ketika kita bisa menjalin hubungan yang baik, yang benar-benar akrab dengan Tuhan, sehingga Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Dan yang kedua, ketika kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus dengan membukakan ruang dalam hati kita agar Roh Kudus bisa terus bekerja, berdampak, dan berkuasa juga atas hidup kita. Kita akan menyanyikan Kudaki Jalan Mulia sebagai bentuk perenungan untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Timothy Setiawan.
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkanlah Dua hal ini akan sangat membantu kita ketika kita melewati segala lika-liku dalam kehidupan kita. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, dalam doa syafaat ini kami terus mendoakan negara kami, di mana pandemi COVID-19 masih ada, dan kami yakin cepat atau lambat pandemi ini akan berlalu. Tapi kami pun menyadari Tuhan, setelah pandemi ini berlalu, hal yang sebelumnya kami rasakan tidak lagi sama. Akan ada tatanan baru yang harus kami bisa sesuaikan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar dapat beradaptasi dengan tatanan dunia baru ini yang kami sering juga dengar dengan sebutan new normal. Biarlah kami semua mampu beradaptasi dengan situasi yang baru ini di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan bergereja kami, dan juga khususnya dalam pendidikan. Banyak hal yang harus dipersiapkan, kiranya setiap elemen mampu untuk mempersiapkan ini dengan baik, sehingga ketika waktunya tiba, kami semua siap untuk memasuki tatanan yang baru ini. Kami pun berdoa untuk Ignite GKI, setiap pengurus yang terlibat di dalamnya. Kami bersyukur saat ini kami difasilitasi dengan kebaktian-kebaktian online. Kiranya Tuhan, dalam waktu-waktu ke depan, ketika kami juga masih dalam kondisi PSBB ini, kami belum bisa bertemu secara fisik, kami dapat difasilitasi dengan pelayanan-pelayanan para pemuda GKI melalui kebaktian online ini. Tuhan menuntun pengurus agar dapat mempersiapkannya dengan baik dan matang, agar menjadi berkat untuk setiap orang yang mengikuti kebaktian online ini. Kami pun berdoa agar persekutuan kami, walaupun saat ini terbatas oleh jarak, kiranya kami pun tetap bisa merasakan persekutuan yang indah bersama rekan-rekan sepelayanan kami di gereja kami masing-masing. Kiranya setiap gereja dapat terus melaksanakan pelayanan secara online dengan metode-metode yang sesuai, agar kehadiran gereja dapat dirasakan oleh setiap anggota jemaatnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
tiba saatnya kita mau memberikan ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang sudah terjadi sampai dengan saat ini dalam hidup kita. Teman-teman silakan memberikan ungkapan syukurnya, memberikan persembahannya dengan cara transfer ke rekening gerejanya masing-masing. Tuhan memanggil kita untuk kita bisa memberikan persembahan terbaik kita, baik secara materi dan secara hidup kita. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapak, kami mau mengucap syukur pada saat ini atas segala pemeliharaan yang Engkau telah berikan kepada hidup kami. Kami membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan ini yang kami berikan ke rekening gereja kami masing-masing. Biarlah lewat persembahan ini namamu bisa semakin dimuliakan. Biarlah lewat persembahan ini gereja-gerejamu bisa semakin berdampak bagi lingkungan, terutama bagi Indonesia. Terimalah persembahan dari kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita jaga api Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Dengan kita memberikan ruang sebesar-besarnya agar Kudus bisa bekerja di dalam hidup kita. Mari kita jaga api Roh Kudus, apinya berkobar di dalam hidup kita. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus
berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku. karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita lebih semangat lagi. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus memenuhi kehidupanmu dengan kuasa-Nya, sehingga hidupmu dipakai untuk selalu membesarkan nama-Nya. Dan kiranya buah Roh selalu nyata dalam hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya. Setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Kami dari GKI Kebonjati mau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam ibadah online ini. Kepada para singer, kepada para pemusik, kepada para tim dari multimedia dan sound system, serta untuk Pendeta Timothy Setiawan dan Om Agung ya, dan tentunya Tuhan Yesus Kristus, pastinya juga untuk Ignite. Terima kasih. Dan teman-teman tetap jaga kesehatan, teruslah berkarya, teruslah berdampak, dan teruslah mendekat kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.